Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir dengan NPM 2413925006 dari kelas PTIB. Di sini saya akan mengerjakan tugas grafika komputer pertemuan yang keempat, yaitu membuat garis DDA dan Bresenham. Dengan ketentuan, terapkan algoritma pembentukan garis DDA dan Bresenham menggunakan HTML, Canvas, dan bahasa pemrograman JavaScript. Tentukan secara sembarang, yang dimana titik koordinat awal itu x0 dan y0, titik koordinat akhir yaitu x1 dan y1 yang berjarak lebih dari 20 pixel, yang dimana kita harus menampilkan kode program video penjelasan hasil titik koordinat pembentuk garis dalam grid. Di sini kita ke codingan algoritmanya. Oke, di sini saya sudah membuat codingan DDA-nya terlebih dahulu. Nanti kita akan membahas selanjutnya, kita akan membahas Bresenham dan perbandingan Bresenham dengan DDA. Langkah pertama, kita akan membuat HTML seperti biasa. Kita buat seperti ini. Nah, di sini langkah awalnya yaitu kita membuat kita menentukan bahwa ini adalah dokumen HTML 5 dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Di sini sudah tertera yaitu language ID atau Indonesia. Dan selanjutnya yaitu MetaCurves UTF-8, yaitu untuk mengatur encoding karakter menjadi UTF-8 agar mendukung karakter internasional. Yang selanjutnya yaitu Meta Viewport. Nah, dimana meta name sama dengan viewport itu berfungsi agar tampilan responsif di perangkat mobile atau di handphone. Dan selanjutnya itu ada title. Di sini saya buat dengan menggunakan titel algoritma garis DDA. Dan selanjutnya yaitu style. CSS sederhana untuk menambahkan garis tepi atau border pada elemen kanvas agar tampak jelas area pada gambar. Oke, yang selanjutnya yaitu di body kanvas, dimana elemen HTML untuk membuat gambar grafik 2 dimensi seperti menggambar garis, yaitu ID sama dengan kanvas yang digunakan agar elemen ini bisa diakses oleh JavaScript. Ukuran kanvasnya yaitu adalah 300 dikali 300 pixel. Oke, yang selanjutnya yaitu cons kanvas, yang dimana cons kanvas berfungsi untuk mengambil elemen kanvas dan mendapatkan konteks 2 dimensinya, yaitu JPX.
yang digunakan untuk menggambar di dalam kanvas. Oke, yang selanjutnya yaitu ada function draw pixel x, y. Dimana di sini yaitu cetak X-nya atau warna dari garisnya yaitu adalah hitam atau black, dan cetak X fill rect yaitu ada X, Y, 1,1, dimana fungsinya yaitu untuk menggambar satu titik pixel berwarna hitam di koordinat X, Y, dan ukuran 1 pixel dikali 1 pixel menggunakan fill rect. Yang selanjutnya yaitu function DDA, yang di dalamnya yaitu ada X1, Y1, X2, dan Y2. DX dan DJ adalah selisih koordinat X dan Y antara titik awal X1 dan Y1 dan titik akhir yaitu X2 dan Y2. Yang selanjutnya yaitu ada let X INC yaitu sama dengan DX per step, dan let YINC sama dengan DJ per step atau step, yang dimana ini berguna untuk menambahkan nilai X dan Y di setiap langkah. Nilai ini bisa bernilai pecahan agar garis terlihat halus. Yang selanjutnya yaitu let yaitu X sama dengan X1 dan let Y sama dengan Y1. Dan di sini ada draw pixel, match titik round dalam kurung X dan metron dalam kurung Y. Dimana fungsinya yaitu untuk menggambar titik di koordinat X, Y yang dibulatkan. X dan Y ditambahkan dengan XINC dan YINC di setiap langkah untuk mendekat titik akhir yaitu X2 dan Y2. Yang terakhir yaitu ada DDA yaitu 100, 100 dan 200. Nah, yang fungsinya yaitu untuk memanggil fungsi DDA dengan titik awal 100, 100, 100 dan titik akhir 200, 200. Ini akan menggambar garis diagonal dari titik tersebut di kanvas. Oke, di sini bisa dilihat hasil dari HTML tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini ada garis algoritma DDA. Oke, mungkin cukup garis DDA yang dapat saya jelaskan. Kita akan lanjut ke garis Bresenham. Di sini saya akan melanjutkan pembuatan garis algoritma pembentukan garis yang Bresenham. Tadi kita sudah membuat yang DDA, sekarang kita akan membuat yang Bresenham. Di sini saya sudah membuat untuk garis Bresenhamnya, yang dimana kita akan mencari DX, DJ,
D1, D2 dan P dan M. Berbeda dengan DDA cuman mencari step DX dan mencari DY dan X, NX, increment dan Y increment. Gimana perbandingan antara DDA dengan Gresham-Ham? Oke, kita akan lanjutkan pengerjaan tugas algoritma pembentukan garis pada Gresham-Ham di sini, yang dimana kita akan mencari DX dan DY. DX dengan DY dengan rumus DX dan DY itu seperti biasa, yaitu X1 dikurang X0, X1 dikurang X0. Oh, ini ada yang salah. Kemudian kita akan mencari DX dan DY dengan rumus DX dan DY itu seperti biasa, yaitu X1 dikurang X0, X1 dikurang X0. Untuk mencari DX nya dikurang, yaitu 14 dikurang 5, yaitu sama dengan 9. Jadi hasil DX nya yaitu adalah 9. Dan D nya Y1 dikurang Y0, Y1 dikurang Y0, Y1 dikurang Y0 untuk DY nya. Untuk mencari nilai DY nya yaitu dari hasilnya yaitu sama dengan 5. Dan untuk mencari D1 nya sendiri di sini, D1 adalah 2 dikali DY. Jadi DY ini dikalikan dengan 2 kali. Jadi hasilnya yaitu 10. Dan D2 nya yaitu 2 dikali DX dikurang DY. DX dikurang D. 9 dikurang 5 yaitu 4 dan dikalikan 2 yaitu 8. Jadi hasilnya yaitu 8. Nilai dari D2 yaitu 8. Oke, sebelum kita mencari semua, kita akan mencari M-nya terlebih dahulu. Jika M garis 0 kurang dari 1, maka rumusnya yang akan kita pakai yaitu yang ini. Ini. Jika M itu lebih dari 1, maka kita akan membuat memakai rumus yang satunya, yaitu Gresham-Ham. Itu ada 2 opsi. Jadi kita akan mencari M nya dulu terlebih dahulu, yaitu Y1 dikurang Y0.
Y1 dikurang Y0 dibagi X1 dikurang X0. Y1 yaitu sama dengan 13 dikurang dengan 8, hasilnya itu 5 dibagi dengan X1 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 dikurang X0. Jadi hasilnya yaitu 0,55 atau 0,5. Berarti kita akan menggunakan rumus ini karena dia kurang dari M. Kurang dari M dan kurang dari 1. Oke, di sini kita akan mencari P ya. Di sini P1-nya itu kan isinya 1 karena di sini kita dapat 1, X-nya itu kita isi 5 dan ini kita isi 8, X0 dan Y0 dan di sini pasti akan 14 dan P-nya 1. Oh, jadi hasil P-nya itu yaitu 1. Sekian akan mencari yaitu 6, 6, 9, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14. Oke, P1 untuk langkah selanjutnya yaitu P1 akan lebih dari ini atau sama dengan 0. Maka kita akan memakai rumus yang P dikurang D2 yaitu P dikurang D2 ini pakai rumus ini ya. Berapa P D2, jadi hasilnya yaitu min 7 minus 7 dan di sini Y-nya increment Y plus 1 berarti 8 ditambah 1 sama dengan 9. Selanjutnya yaitu min 7 tidak lebih besar dari 0, maka min 7 lebih kecil. Kita akan memakai rumus yang ini. Dan hasilnya adalah garis Bresenham yang dimana dengan menggunakan rumus ini yaitu garis 0 kurang dari 1 dan kesimpulannya yaitu dari perbandingan algoritma DDA dan garis Bresenham yaitu algoritma menggunakan perhitungan delta X dan delta Y untuk menentukan titik garis sedangkan
Algoritma Bresenham menggunakan perhitungan dua kali delta dan dua kali delta Y dikurang delta X. Perhitungan garis delta X dan delta Y ya benar, sedangkan kalau Bresenham di sini dia menggunakan D1 dan D2, yaitu D1 dikali delta X, delta Y, dan 2 dikali delta 2 dikali delta X dikurang delta Y. Di sini saya menyebutkan algoritma DDA menggunakan bilangan real untuk perhitungan, sedangkan algoritma Bresenham menggunakan bilangan integer. Apakah benar DDA itu bilangan R? Ya benar, di sini Y-nya ada komanya atau 0,5, yang dimana jika koma itu lebih dari 50 maka dibulatkan menjadi nilai atasnya atau nilai lebihnya. DDA menggunakan rel, sedangkan Bresenham menggunakan integer yang dimana tidak ada koma-koma. Dan selanjutnya yaitu algoritma Bresenham lebih cepat dibandingkan algoritma DDA karena sudah menggunakan nilai integer yang lebih cepat eksekusinya. Dan algoritma Bresenham lebih efisien dalam penggunaan memori dan prosesor karena tidak perlu melakukan pembulatan pada eksekusi ke pikselnya. Algoritma Bresenham lebih cepat dalam penggambaran garis lurus dan lingkaran karena tidak perlu melakukan konversi bilangan ke integer sendiri, yang dimana sudah termasuk integer, jadi tidak perlu versi ke integer. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.